رب العالمين. الفاتحة بالقبول تمام كل سلوى مأمول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bil fathi ya fatajil takarrumana wa bil ilmin nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Rasulullah bersabda, kenalilah Allah di waktu senang, maka Allah akan mengenal engkau di waktu susah. Kalau kita lagi sehat, lagi bahagia, lagi senang, selalu ingat kepada Allah, zikir ke Allah, baca Quran, baca sholawat. Itu namanya kenal ke Allah firraqa, di waktu senang. Ya'rifka fi syiddah, maka pasti Allah akan mengenal engkau di waktu susah. Lagi kita susah, Allah tolongin kita. Lagi kita berhajat, Allah mudahin hajat kita. Lagi kita kepepet misalnya, Allah kasih jalan buat diri kita. Itu makna ya'rifka fi syiddah. Ente banyak baca bismillah di waktu lagi nggak ada masalah. Bismillah 100 kali kayak dulu wiridnya Abu Ya Abdurrahman Nawi tiap Kamis sore. Bismillahirrahmanirrahim baca 100 kali. Nanti kalau ada waktunya, misal kita butuh sesuatu, anak sakit, ada yang kesurupan, itu nggak perlu baca 100 kali lagi, sekali aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat baca bismillah supaya ini anak disembuhkan dari penyakitnya. Ente sering baca Fatihah, ya, sering hadiahin ke para kiai, para ulama, para wali. Nanti mah di mana hajat cukup sekali aja. Saya niat baca Fatihah, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah jadi obat dari setiap penyakit. Gitu.
ta'aruf ilallah, mendekat kepada Allah dengan bacaanmu di waktu senang. Nanti waktu kamu lagi butuh, nggak perlu repot-repot baca ribuan kali, sekali aja baca. Itu tuh, makanya kalau yang udah lazim misalnya antum malam Rebo baca roti, di mana-mana kita datang ke satu kampung, takut ada yang usilin kita, isengin kita, tinggal tahassana billah, saya membuat benteng dengan kekuatan Allah. Itu kalau kita udah begitu, nggak ada satu kekuatan jahat yang mampu menyentuh kita. Iya. Pertanyaannya, lazim nggak kita tiap malam Rebo? Lazim nggak kita misalnya baca Bismillah? Itu makna daripada ya'rifka bisyiddah. Allah bakal kenal engkau di waktu susah, di waktu hajat, di waktu butuh. Itu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah apa-apa yang menyalahi engkau tidak akan pernah menimpa engkau. Apa yang ditakdirkan Allah nggak kena, nggak bakal kena. Apa yang ditakdirkan oleh Allah meleset, nggak akan kena. Biar kata peluru ribuan gitu, kata Allah nggak kena. Wa'lam wa ma asabaka lam yakun liyudiaka, apa yang Allah takdirkan, Allah kodokkan itu kena, nggak bakal meleset. Ada orang udah hati-hati banget jalan di pinggir, ketabrak juga. Emang udah Allah takdirin begitu. Wa anna nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah disertai dengan kesabaran. Sabar ngedoanya, ya Allah, ya Rabbi kasih saya rezeki yang halal, berkah, berlimpah, nggak perlu payah. Dimudahin sama Allah. Ada doa, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah kayak gitu. Di mana kita dapat rezeki itu nggak perlu capek-capek amat itu. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira min ghairi ta'abin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Nggak perlu capek, nggak perlu letih. Tahu-tahu ada aja yang bawain duit. Kasih kunci doang, kunci doang. Iya. Itu sabar, maksud pertolongan Allah tuh disertai dengan kesabaran. Ketuk pintu Allah. Sebab biasanya mah yang ngetuk bakal dibuka. Mau gimana bisa dibuka, ketuk juga kagak. Maka ketuk Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu asma ya Latif itu asma di mana kita menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta sesuatu yang kita rasain enak. Apa yang kita rasain enak itu latifnya Allah. Ya, pengen makan ada, latifnya Allah. Pengen minum ada, pengen jalan-jalan ada mobilnya. Pengen kawin ada ini. Latifnya Allah tuh gitu. Latifnya Allah. Iya. Pengen sehat ada, dikasih sehat sama Allah. Latif tuh, ya Latif. Kalau ya Qahar, Qaharnya Allah,
Apa yang kita rasain gak enak tuh koharnya Allah. Iya, makanya bersanding kalau ada orang lagi dizolimin, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsyis Syadid, khudh haqqana mimman dhalamana. Ada orang zalim sama kita, ngadu kalau tuh begitu, ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsyis Syadid, khudh haqqana mimman dhalamana wa ta'ada alaina. Pakai asma ya Qahar. Apa yang kagak enak gitu, seolah-olah ya Allah, ini orang zalim sama saya ya Allah, Engkau maha tahu harapan saya ya Allah. Harapannya iya balas zalim dengan zalim dengan yang sakit, zalim dengan keadilanmu ya Allah, kayak gitu. Wa anal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar faraj ma'al karbi serta bingung dulu. Iya begitu, bingung dulu, ngelewatin dulu kebingungan, keresahan, baru Allah kasih itu jalan keluar. Gak enaknya begitu emang ternyata. Ternyata jalannya lewat sini. Itu ada seninya gitu. Jangan ngarep berasa enak makan kalau belum pernah lapar. Jangan ngarep bisa ngerasain enaknya kaya kalau belum pernah ngerasain miskin. Kayak gitu. Orang yang langsung jadi orang kaya itu nggak bisa ngerasain nikmatnya kaya. Apaan sih? Kalau bilang enak ngerasain kawin? Apaan sih? Ngerti bang. Tadi mau bisik-bisik hati. Membari yang bisik-bisik. Oh. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat Qur'annya Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di pandangan ulama bilaghah ini dijelaskan satu kesulitan Allah ganti dengan dua kemudahan. Kita juga ngerasain, ngebuktiin kira-kira dalam kehidupan kita banyakkan mana sehat kita atau sakit kita? Sehat. Jadi kalau Allah kasih sakit sehari, Allah sebenarnya pengen ngasih sehat berhari-hari. Jangan kaget. Kalau Allah ngasih kesulitan kita satu, Allah bakal ngasih kemudahan 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Jadi apa yang datang dari Allah semuanya baik. Hatta baru berasa tuh kita betapa nikmat Allah terus berlimpah ruah. Betapapun kita dikasih musibah, itu batu loncatan supaya Allah memberikan yang melebihi daripada apa yang pernah kita terima. Itu biasanya gitu. Orang kalau pengen naik tingkatan, dapat ilmu, dikasih musibah dulu tuh. Iya. Turadul amalu yaumal isnaini wal khamis. Diasongkan amal-amal seseorang itu hari Senin dan hari Kamis, alallahi kepada Allah Ta'ala, disetor ya, hari Senin, hari Kamis. Wa turadu al-anbiya'i wa al-aba'i wal ummahati yaumal jumati, dan diasongkan amal itu atas para nabi dan para orang tua, aba wal ummahat, bapak ibu kita, yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Dikasih lihat nih si Wawan nih lagi sodako hari Selasa, tuh laporannya hari Jumat tuh. Nih Anang nih hari malam Rebo nih ngaji nih, kasih lihat
kalau bapak ibunya udah meninggal. Itu dikasih lihat ke bapak kita, ke ibu kita kalau dia udah nggak ada. Nih anaknya lagi sedekah, anaknya lagi ngaji, anaknya lagi baca sholawat, anaknya lagi sholat duha, diasongin tuh ke bapak, ke ibu, ke para nabi. Fayafrahuna bihasanatihim, ya Allah. Mereka girang dengan sebab kebaikan anak-anak mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Anaknya lagi baca sholawat, anaknya lagi baca Quran, anaknya lagi mendekat kepada Allah, anaknya lagi baca rotib. Tuh, di rotib dibacain tuh. Ila arwahil abai wal ummahat. Khusus kepada ruh bapak dan ibu-ibu kita gitu, dikirimin, girang banget. Fayafrahuna bi asanatihim wa tazdadu wujuhum bayada wa israfan. Dan bertambah-tambah wajah mereka tuh tambah putih, tambah mulia. Tuh, wajah orang tua kita tambah putih tuh. Kenapa? Kebaikan anak-anaknya, kebaikan turunannya. Tambah-tambah wajahnya menjadi tambah putih, tambah mulia. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Buat kita yang mungkin bapak ibu kita udah gak ada, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bikin sebanyak-banyaknya kebaikan, bikin sebanyak-banyaknya perkara yang membuat Allah jadi ridho, bikin sesuatu yang bikin mereka gembira di alam barzah. Wala tu'dhu mautakum, kata Rasul, dan jangan kau sakiti orang yang sudah meninggal di antara kamu dengan keburukanmu, dengan dosamu, dengan kemaksiatanmu. Itu bikin mereka sedih, mereka sakit. Ya Allah, ya Rabbi, ini yang kita khawatirin begitu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, takut ya Allah. Ente ngelihat pakai mata ente kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu nyakitin mereka di alam barzah. Takut-takut ente berbuat dosa, ente berbuat zalim, ente mencuri, itu menyakiti mereka di alam barzah. Maka fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tu'dhu mautakum, dan janganlah kalian menyakiti orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan dosa-dosa. Itu mudah-mudahan istighfar kita tadi di rotib, minta ampun kita diterima sama Allah. Amin. Rawahul Hakim an Walid ibnul Aziz. Ta'awwadhu billahi min jahdil bala, berlindunglah kamu kepada Allah dari jahdil bala, ya, payahnya bala, dapat bencana yang memayahkan kita, bikin lemes kita. Minta berlindung kepada Allah. Minta tuh, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Itu gitu. Jadi bala itu sesuatu yang gak enak kita rasain, namanya bala tuh. Bala. Jangan sampai yang dikasih bala yang membuat kita payah, lemes, makan kagak mau, minum kagak mau, tidur kagak nyenyak, lemes aja bawaan, malas ngapa-ngapain. Iya, sebabnya banyak itu begitu. Punya calon bini dikawinin orang. Ya Allah, ya Rabbi, lemes. Wah, iya, udah siap-siap mau dilamar, tahu-tahu ada tenda biru. Iya, lemes dah begitu. Aduh, ya Allah. Itu jahdil bala tuh, ya, bala yang begitu memayahkan kita. Wadarki syaqqa, mendapati kecelakaan di jalan.
Ya Allah, minta sama Allah. Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa. Darku itu mendapati, syaqqa kecelakaan. Anak kita dijaga sama Allah. Wasu'il qada, dan buruknya ketentuan Allah. Nah, dengan doa ini bisa dirubah tuh. La yuradul qada illa bid-du'a. Kata Nabi, tidak bisa ditolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. Dalam pandangan ulama tauhid, para ulama mengatakan yang namanya takdir itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa dirubah, diantaranya dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahim. Ada takdir mubrom yang nggak bisa apa? Nggak bisa dirubah sama sekali. Cuman jadi ringan, iya. Seperti apa yang terjadi pada sahabat Nabi ketika saat beliau memberikan yang namanya sholawat mubrom. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sahabat ngamalin ini sholawat. Satu saat lewat satu perbukitan, tiba-tiba suasana jadi gelap. Suasana gelap, nggak begitu lama lewat, terang lagi. Tahu-tahu ada debu di atas pundaknya, di bajunya banyak debu. Nah, ternyata takdir Allah yang tidak bisa dirubah adalah batu menimpa orang itu. Nggak bisa dirubah itu mah. Batu itu pasti nimpa orang itu. Cuma dengan keberkahan sholawat mubrom, menimpa sih menimpa, tapi bentuknya udah bukan kayak batu gelondongan gitu, tapi udah berbentuk debu, dirubah jadi debu. Itu juga. Nah, kita minta sama Allah tuh begitu. Takdir mubrom misalnya, ya di jalan ketabrak, iya ketabrak, nggak bisa dirubah, ketabrak. Cuman bisa jadi dengan keberkahan sholawat mubrom, ketabrak sih ketabrak, tapi bukan ketabrak sama mobil, tapi ketabrak sama sepeda. Kayak gitu. Ketabrak sama ketabrak. Ya, aneh suka dawamin itu yang dari guru tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Ajaztukum bima ajazani ustadi ilayya. Saya ijazahkan ini salawat kepada antum seperti guru saya mengijazahkan kepada saya. Mobil dulu ijazah. Tuh. Rawahul Bukhari. Masih wasyamatatil ada, dan caci maki musuh. Itu musuh nggak berani caci maki kita. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamu, dan pelajari olehmu. Lil ilmi, karena ilmu, as-sakinah, akan ketenangan, wal waqar, dan kewibawaan. Ya, untuk ilmu pelajari as-sakinah. Maksudnya apa? Kalau belajar itu jangan buru-buru, tenang aja. Jangan terburu-buru. Satu bab gitu ya. Satu permasalahan, mas'alatan ba'da mas'alatin. Makanya ada bahasa ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Aku mengaji satu ilmu, satu masalah demi satu masalah, setelah masalah yang lain. Kenapa bahasa ngaji, belajar pakai bahasa ta'allama? Ta'allama itu punya mana proses. Nggak bisa langsung kita bisa.
ujung-ujung bisa simsalabim abrakadabra, seperti kita nyubit langsung berasa sakit, seperti kita ngeletak cabai langsung pedas. Baik bro, saya mau mengartikan atau mendapatkan bacaan-bacaan daripada kitab Safinatun aja, contohnya itu nggak langsung ngerti. Kudu beberapa kali ngaji baru bisa paham. Emang begitu, kudu sabar yang namanya nuntut ilmu. Kayak ngaji di sini tuh, ya, yang disangka pada ngerti semua. Ada yang angguk-angguk ditanya tahu apaan, tapi dia mau datang aja udah alhamdulillah terhindar dari maksiat, dapat 9 karomah, 9 kemuliaan. Iya, nggak bisa, kadang-kadang begitu. Karena cara nangkep kita tuh berbeda-beda. Pinternya seseorang itu berbeda-beda. Kenapa ente mau ngaji? Pengen melaksanakan perintah Allah. Kenapa pengen melaksanakan perintah Allah? Pengen cari ridhonya Allah. Urusan pinter, urusan Allah. Mau pinter kagak pinter, itu urusan Allah. Yang penting kita cari yang namanya ridhonya Allah. Niat udah begitu, dapat pahala. Walaupun ente nggak ngerti. Itu. Karena manusia itu punya kecerdasan rupa-rupa. Likulli insanin maziyah. Tiap seseorang itu punya kelebihan masing-masing. Si Bari misalnya, ya, bagaimana caranya bikin video, dia tahu, kita kagak. Terus Sigit bagian megang setrum, dia tahu, kita kagak. Lu asal pegang setrum lemes. Tapi Sigit udah pawangnya. Iya. Rupa-rupa likulli insan maziyah. Ya, urusan misalnya dagang, siapa yang mahir di sini? Itu masing-masing punya kelebihan, yang mana kita nggak boleh sombong satu dengan yang lain. Bagaimana caranya berdagang domba? Itu urusannya siapa? Si Wawan. Kayak gitu. Jangan ngomong habis-habis malu tadi saya minta komisi lagi. Jangan ini banget. Jangan dianggap omongan Ustaz bercanda. Itu emang sengaja Allah habisin, sengaja Allah kasih laku. Itu karena dari kemarin doanya begitu. Ya Allah, apa ya tahun 2025 status masih gini aja. Laku enggak juga ya. Ini emang itu dari tahun. Siapa Jamal? Ini Wawan. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan bertawaduklah kamu kepada orang yang kau belajar darinya. Iya. Itu kuncinya begitu, dalam talim begitu. Di antara perkara yang bikin ilmu kita manfaat, ta'zim kepada guru. Maka diwanti-wanti, bahkan diajarkan di dalam kitab, Insya Allah, sejarahnya daripada Imam Nawawi. Beliau tuh kalau ngaji, istilah jarak 2 km ke rumah gurunya, itu ngedoa, Allah mastur aurata ustadi, ya Allah tutupi aurat guruku ya Rabb. Jangan sampai aku mendengar aib guruku, sampai tidaklah ada dalam hatiku ta'zim kepada beliau. Kalau nggak ada di hati kita ta'zim sama guru, jangan berharap ilmu kita bakal manfaat. Iya lu pinter, iya, tapi manfaat belum tentu. Bicara masalah orang pinter, banyak orang pinter, tapi yang manfaat ilmunya bisa dihitung. Itu ternyata kuncinya. Ketika saat kita ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustaz, dan sebagian daripada ta'zim, memuliakan akan ilmu, mengagungkan ilmu, adalah mengagungkan guru yang mengajarkan itu ilmu. Bahkan wa min ta'zimil ustaz ta'zimu auladil ustaz, sebagian daripada ta'zim kepada guru adalah mengagungkan anak-anak guru kita. Kayak gitu. Makanya kalau di pesantren begitu, ada anak guru, biar kata dia lebih kecil kita panggil AA.
teteh itu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW yang merupakan kotanya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Jangan berharap bisa masuk ke dalam kota kalau tidak melalui pintu. Artinya lihat tuh Sayyidina Ali, beliau punya gelar karramallahu wajah. Kenapa? Begitu sangat menghormati guru, sampai ada ucapan beliau yang begitu sangat terkenal, ana abdu man allamani arfan wa'idan in sya'a ba'a wa in sya'a taqa. Aku adalah budak nih, orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Kalau ia mau, ia bisa menjual aku. Kalau ia mau, ia pun bisa memerdekakan aku. Aku ikhlas, aku ridho, diapain aja sama guru. Saking hormatnya sama gurunya, maka Allah kasih banyak ilmu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi kudu tawadhu kita. Wanti-wanti dalam Tanbihul Muqtarin itu dikatakan juga, awas, hati-hati antum semua jangan membanding-bandingkan guru. Guru ini hebat, guru itu payah. Aduh, jangan. Itu termasuk dalam kategori ghibah, dosa. Ya, guru yang mana aja bagus, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kayak gitu. Karena tiap-tiap kita punya kelebihan. Iya, sisi lain ada kelebihannya masing-masing yang kita nggak punya. Adanya di dia. Hanya kita nggak boleh sombong tuh begitu. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam sejarah yang telah dia merangkum yang namanya Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairum Maliki musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil abdi munjazi wa tabsudul badda bi waqti munjazi wa taqtadiru bi qari sukti fa iqatan alfiyat bi mu'ti wa bisabgin haizun tabdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yahdi bi ibadi wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Itu awal-awalnya dia membanggakan dirinya, fa'iqatan alfiyatan min mu'ti, orang yang bisa meringkas, merangkum yang tadinya 2000 bait jadi 1000 bait, merasakan kepintaran yang hebat, bahwa alfiyahnya aku, alfiyah milikku melebihi daripada alfiyah guruku Imam Ibnu Mu'ti. Saat itu Allah cabut yang namanya 1000 bait yang ada di kepala beliau. Pelangak pelongo, hilang semua hafalannya. Tidur beliau, istighfar beliau, dalam mimpinya ketemu gurunya Imam Ibnu Mu'ti. Wal hayyu yaglibu alfa mayyitin. Satu orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang mati. Pantas engkau bisa merangkum yang 2000 jadi 1000. Engkau masih hidup, sementara aku sudah mati. Saat itu berasa astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, saya udah sombong sama guru saya. Wallahu yaqti bihibati wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Ya Allah ya Rabbi, wa huwa bisa'iq wa huwa bisabkin haizun tabdila. Dia puji gurunya, dialah yang lebih dahulu mendapatkan pujian-pujian yang baik dan indah. Wa huwa bisabki haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila, yang ia berhak mendapatkan pujian-pujian indah. Aku tak bisa begini kalau tidak ada guruku, apalah artinya diriku tanpa guruku. Tuh dia kecilkan dirinya, dibalikin lagi sama Allah ilmunya. Sombong tadinya. Itu jadi pelajaran buat kita. Sehebat apapun diri kita, gak boleh sombong. Tutahu abwabus sama'i, dibuka pintu langit. Wa yustajabu du'a'u fi arba'ati mawatina,
dan diijabah doa pada 4 tempat. 1. Indal tiqa'is sufufi fisabilillah, ketika bertemu berbaris bertemu dengan musuh di jalan Allah, itu doa diijabah. Kita ngadepin musuh, contohnya tentara Zionis Israel misalnya. Wow, Mas Adam paling depan. Ayo kawan-kawan, kita serbu Zionis Israel. Rawe rantas, malang putung, maju tak gentar. Jangan giok sebelum dipatok, jangan mundur sebelum bertempur. Allahu Akbar. Nah, di saat itu doa diijabah. Tuh. Makanya kalau ada orang pengen maju ke medan perang tuh minta doanya. Entar ketika lu madep ke sono, ketemu orang-orang Israel, ketemu tentara Israel, lu doain gua. Kata Wawan. Ayo Allahu Akbar. Ya Allah, Wawan biar ketemu jodohnya. Sempet. Amin, bulan depan ya. Amin. Bulan depan ke Israel. Kawin Jadi itu ketika menghadapin musuh di jalan Allah. Wa inda nuzulil ghaisi, dibuka pintu langit, diijabah setiap doa. Nomor kedua, ketika turun hujan, doa tuh Allah. Makanya buat pasangan suami istri, apalagi yang baru nikah, saya dapat dari guru, kalau bisa misalnya ada duit yang dikasihin dari mas kawinnya itu, sama si perempuan dibeliin madu asli. Udah gitu, itu madu ditaruh di gelas, tadahin air hujan, minum berdua, minta kepada Allah supaya dilanggengkan jodohnya sampai ajal memisahkan dia. Itu insya Allah. Itu. Jadi beliin tuh dari mas kawin itu tuh, mas kawin si perempuan tuh, beliin madu. Ya, insya Allah. Madu rasa yang dibangunin gitu ya. Ya. Madu rasa. Terus ya bakal raket, bakal nempel terus, bakal setia, ya, sampai ajal memisahkan. Tuh. Kenapa? Diijabah doa tuh, ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya yang namanya air hujan. Kalau kata bahasa orang tua dulu, jangan mandi hujan ntar sakit. Itu mitos apa fakta? Mitos. Ya, karena ternyata air hujan itu mendatangkan keberkahan. Ternyata di sini hadisnya saat-saat dibuka pintu langit, diijabah setiap doa. Inda nuzulil ghaisi, ketika turunnya hujan. Yang ketiga, wa inda iqamatis sholati, dan ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, makanya usahain ini ditegesin nama para ulama, yang dimaksud bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Doa di situ. Kasih jeda waktu, jangan buru-buru pengen komat aja. Biarkan aja orang-orang di situ yang berdoa, kecuali kalau memang udah gak ada yang ngedoa. Ya udah, ada yang ngedoa, kasih kesempatan buat berdoa. Karena di situ saatul ijabah, waktu di mana diijabahnya doa-doa kita. Wa inna ru'yatil ka'bati, yang keempat ketika melihat Ka'bah. Ini bagi yang haji, bagi yang umroh tuh bisa ngelihat Ka'bah. Kayaknya usahain sama kita ngumpulin dari sekarang, bisa buat umroh, bisa buat haji. Jangan sampai di hati kita nggak ada, gua dari mana buat sehari-hari aja nggak cukup. Beberapa banyak orang bisa berangkat ke sono nggak pakai keluar duit. Berapa banyak orang bisa berangkat ke sono tuh ternyata nggak keluar pulusnya, nggak.
Kita emang miskin, tapi Allah maha kaya. Allah yang kaya. Biar Allah nanti akan memberikan jalan kepada kita rupa-rupa. Ada yang jadi tukang sayur, kepengen banget berangkat ke Mekah. Gimana ini ya Allah, buat sehari-hari aja. Dagangan kadang-kadang sering sepingin daripada ramenya, tapi keinginan diri pengen banget. Masya Allah, saya dengar kemarin lihat video ada ibu-ibu yang dia punya anak pesantren, yang dia kerjaannya gitu-gitu aja, nggak pernah ngeluh. Hatta makan dia nggak pikirin, yang penting makan, yang penting bisa minum. Ternyata bisa berangkat haji tahun ini. Dia nggak pernah ngeluh. Hatta ada orang minjem duit sama dia kasih, walaupun dia di dompet udah nggak ada duit sama sekali. Begitu jujurnya dia, yakin kepada Allah. Kita bersyukur kita punya Allah. Kita bersyukur kita dikasih sehat walafiat. Itu udah alhamdulillah banget. Dengan sebegitu banyak orang yang mengeluh dengan kurang ini, kurang itu. Padahal di sana, di belahan bumi sana, ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia berserah diri kepada Allah, dikasih umur yang panjang, sehat walafiat, dia pengen bisa berangkat, walaupun dengan serba mungkin secara kekurangan, tapi nggak ngeluh, cuman dia ngadu kepada Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah, saya pengen bisa berangkat ke Mekah ya Allah, saya pengen bisa berhaji ya Allah, diizinkan oleh Allah bisa berangkat. Itu dia, makanya ngadu ke Allah. Ya Allah, dulu saya tukang nganterin orang berangkat haji di Syarif Hidayatullah, ngikut ke Pondok Gede. Orang-orang pada berangkat ke Halim, berangkat ke Soekarno-Hatta, kita pulang lagi. Ya Allah, kapan gue kayak orang-orang? Ada cari sholawat itu, ya. Ada yang ngasih sholawat haji, ada amalin. Ngasih doa, ada amalin. Tiap kali aneh nganterin minta didoain, ya. Sampai pada waktunya Allah takdirkan, subhanallah, akhirnya ada hamba Allah jamaah yang terketuk hatinya. Ustaz, doain aneh pengen jual tanah, kalau kejual antum aneh daftarin haji. Dari situ mulai. Ternyata ada tetangga dengar, katanya ente mau haji ya, didaftarin haji. Iya, masih lama, 6 tahun lagi. Aneh bilang gitu. Akhirnya ini tetangga, udah daripada nunggu haji masih lama, mending umroh dulu ya. Disuruh umroh, dibayarin umroh gratis. Hatta umroh yang pertama itu yang menjadi wasilah. Sampai sekarang alhamdulillah setahun sekali minimal aneh berangkat. Nah, begitu. Pas 2018, mestinya 2019 aneh berangkat haji. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. 2018 aneh disuruh mendampingi jamaah haji Ismat Az-Zahra almarhum Haji Umi Kulsum. Berangkat 2018. 2019 pengen haji tuh, kata Ustaz Lutfi, ente kan habis haji 2018, mending cari duit supaya bisa narik istri nanti. Ya, turun pemerintah sekarang 5 tahun baru bisa narik. Ya udah, akhirnya begitu. Dan itu subhanallah, apa yang kadang menurut kita kayak mimpi, tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan itu sesuatu yang nyata. Itu pun bisa aja berlaku kepada antum semua. Yang penting antum sabar, antum tekun ngedoa, minta doa, ngedoa ke Allah, banyakin baca sholawat. Ternyata impian bisa jadi kenyataan tuh kayak gitu. Ya Allah, sampai di hari pertama ane masuk Masjid Nabawi, langsung gak kuat nahan air mata, perasaan mimpi tapi nyata di depan mata. Ya Allah, tuh kayak gitu. Lihat Ka'bah begitu juga, ya Allah. Makanya jadi kekhawatiran aneh sekarang takut kebal gitu. Biasa awal pertama aneh melihat Ka'bah netes air mata, khawatir karena sering itu jadi kebal, jadi kayak berasa udah biasa gitu. Nah itu kita khawatir begitu.
Sebab orang yang lihat Ka'bah udah kagak keluar air mata sama sekali, itu khawatir keras hatinya. Itu yang kita khawatirin begitu. Wa inda ru'yatil Ka'bah. Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga yaumal isnaini wa yaumal khamis, di hari Senin dan hari Kamis. Fayuk baru fi imali kulli abdin la yusyriku billahi syai'a, maka diampuni pada hari Senin dan hari Kamis tiap hamba yang tidak mensekutukan Allah. Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali laki-laki antara dia dan antara saudaranya itu ada permasalahan. Iya, masih musuhan gitu. Fayuqalu, maka dikatakan anziru hadaini hatta yastariha. Tunggu, jangan diampunin dulu nih orang. Hatta yastariha, sampai keduanya berdamai. Jadi kalau Senin Kamis itu dibuka pintu surga, dibuka. Udah ada ternyata surga. Pintu surga dibuka. Dan buat orang yang berselisih itu belum diampuni sama Allah, tunggu sampai dia berdamai. Itu ya. Bersitu masa marah-marahan, nggak puguh gitu, salah paham. Tafarragu min humumin dunia mastata'tum, kosongkan dirimu dari kebingungan dunia semampumu. Fa innahu man kanatid dunya akbaru ammihi, maka siapa orang, sesungguhnya orang yang dunia itu lebih besar di hatinya, yang menjadi cita-citanya, absyallahu doyatahu, maka Allah akan menyebarkan baginya kesia-siaannya. Doyatah, sia-sia. Wa ja'ala fakrahu baina ainihi, orang yang dunia mulu hidupnya, orientasinya dunia, Allah jadikan fakir di depan matanya. Kurang mulu, kurang. Makanya beruntung antum semua bisa meluangkan waktu buat ngaji, meluangkan waktu buat sholat. Nih, maka disuruh kosongin. Maksud kosongin apa sih bahasa kita? Meluangkan waktu. Luangin waktu. Jangan hayo ngejar-ngejar dunia sampai kewajiban gak dilaksanain. Kalau ngejar-ngejar dunia tuh yang kayak begini, Allah jadikan kefakiran di depan mata dia. Kurang dan kurang aja ya kawan. Wa man kanatil akhirah akbaru hammihi, siapa orang yang akhirat itu lebih besar, mendominasi di dalam hatinya, menguasai jiwanya, yang jadi tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, Allah kumpulin urusannya. Apa maknanya? Rezekinya yang jauh dideketin sama Allah, rezekinya yang susah digampangin sama Allah. Iya, biasanya dia yang nyari-nyari, rezeki yang nyari-nyari dia. Dia yang nyari-nyari rezeki yang nyari dia. Kalau akhirat itu ada di dalam hatinya. Akhirat itu yang menjadi orientasinya, tujuannya untuk menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Ingat, yang namanya dunia, setiap perkara yang tidak menolong kita untuk dekat kepada Allah. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Tes mati gitu, tes satu. Udah. Dan Allah jadikan kekayaannya itu fi qalbi, di dalam hatinya. Hatinya cukup aja.
Orang kalau akhirat yang menjadi tujuannya begitu. Di dalam gerak langkah dirinya itu, saya mah pengen nyari bekal sebanyak-banyaknya buat di akhirat nanti. Dagang buat akhirat, nuntut ilmu buat akhirat, hatta kawin juga buat akhirat. Ya Allah. Emang bisa buat akhirat lah? Iya kan, kalau orang kawin itu ibadah. Ibadah itu melahirkan pahala. Itu. Ada yang nambah. Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah Ta'ala, dan tidaklah menghadap seorang hamba dengan hatinya kepada Allah Ta'ala, illa ja'alallahu qulubal mu'minin, kecuali Allah jadikan hati-hati orang beriman tafidu ilaihi bil wuddi war rahmah, datang kepada dia dengan cinta dan kasih sayang. Kalau hati selalu menghadap kepada Allah, orang bakal datang ke kita dengan cinta dan kasih sayang. Iya, hadap ke kita. Kalau hati kita madhab ke Allah, ya Allah, terus hati itu madhab ke Allah, bukan madhab ke dunia, ke Allah. Jadi ibarat kata guru saya itu, ada 9 orang laki-laki mengejar seorang wanita. Nah, yang 8 itu waduh semangat banget pengen meraih hati si perempuan ini. Yang 1 nggak sesemangat yang 8, biasa-biasa aja, jaim gitu ya, jaga image. Nah yang perempuan itu penasaran, di 8 orang pada pengen ngerebut hati gue, tapi kok yang 1 kalem-kalem aja ya. Nah gitu ya. Yang 1 kayak cuek-cuek aja. Ada apa sih? Aku jadi penasaran. Tuh, ada apa ya? Jadi tertarik. Malah si perempuan itu yang mendekati yang 1 ini. Logikanya begitu. Kalau diilustrasikan kayak gitu. Kita ngecinta-cinta banget sama yang namanya dunia. Tapi ketika hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kagak butuh dunia, butuh. Tapi ngegila sama dunia, ngedibutakan sama dunia. Nih yang begini dunia bakal nyamperin dia tuh. Itu bahasanya gitu. Maka Allah jadikan hati orang yang beriman yafidu ilaih bil wuddi war rahmah, datang kepada dia dengan cinta dan kasih sayang. Itu maka hati kita selalu madepin kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena godaan kita itu pujian, nafsu yang selalu pengen dipuji. Ketika salat seseorang itu pengen dipuji sama mertua, calon mertua. Ketika kita baik, kepengen disebut bares, pengen dipuji orang, kata penyembah orang, makanya banyak yang kagak mau ngasih pada orang dekat. Ditanya, lu kenapa sih nggak mau ngasih sama yang dekat, malah ngasih sama yang jauh? Kalau dia mah, iya sih saudara gua, tapi kalau gua kasih dia, kali gitu ngucap terima kasih kagak. Berarti dia ngasihnya pengen apa? Pengen terima kasih. Ilah hormat. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang sebegitunya? Tuh, tapi kalau kita hadapin hati kita ke Allah, semuanya kita disandingkan karena Allah, karena ingin mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan jadikan hati orang beriman itu bil wuddi war rahmah. Itu bentuknya umum kalau orang beriman, bisa mukminin, bisa mukminat.
Itu. Maka jangan heran kalau banyak orang pengen dapat bantu ustad. Ya, karena kebanyakan ustad begitu prioritasnya, pengen dapat kebahagiaan di akhirat. Itu. Maka ente jangan kalah. Ketika saat ente hadapin wajah ente kepada Allah, itu akhwat-akhwat itu pada datang insya Allah. Iya, Bang, boleh kenalan nggak Bang? Abang yang berdagang kambing. Kapan Abang mau taruh? Cilah. Iya, kan begitu. Datang. Tahu. Buru-buruin banget. Subhanallah. Oh, masyaallah. Wa kana Allah Ta'ala bi kulli khairin ilaihi asra. Dan adalah Allah dengan setiap kebaikan kepadanya asra'a, lebih cepat memberikan kebaikan. Cepat buat kalau berbuat kebaikan tuh. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. Lam itu lam disebut lam li ta'lil. Alasan seseorang perempuan dinikahi kenapa? 1, lima liha, karena hartanya. Kalau yang begini nih, kadang-kadang nggak ngelihat dia tua ataupun muda, yang penting hartanya banyak. Mau cakep, mau jelek, mau tua, mau muda, yang penting kan bandanya itu. Iya. Iya, yang intro juga Pak. Itu vitalil, itu alasan. Maka ada orang yang menikah karena berharap kebagian harta nih. Jadi ingat dulu kisah anak muda yang tebak-tebakan. Ada orang tua, nenek-nenek udah tua, temen hartanya banyak. Ada anak muda mau nikah sama dia, temennya main tebak-tebakan. Gue yakin ya cuma 3 hari. 3 hari kenapa maksudnya? Lah, paling 3 hari doang tuh nenek-nenek hidup. Udah begitu ntar hartanya langsung ini dia pindah ke lakinya yang muda. Gitu, ya. Pas 3 hari bener. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, maksud apa kata gua bener kan tuh? Meninggal tuh nenek-nenek. Ternyata yang dihubungin bukan nenek-nenek, anak muda yang meninggal. Wah, Suparman bin Suhendi dalam usia 24 tahun yang meninggal anak muda. Wah, kok yang muda yang meninggal? Akhirnya selidik punya selidik. Itu anak muda meninggal gara-gara keracunan susu kadaluarsa. Makan pencarian. Iya. Gabah. Jadi ini satu pelajaran buat kita, bahwa ajal itu nggak lihat tua, nggak lihat muda. Kalau udah waktunya mati, mati kayak gitu. Ya iya, nggak bisa tebak-tebak buah manggis. Langsung, oh iya 3 hari lagi nenek meninggal. Gak taunya yang muda yang meninggal. Satu karena hartanya. Nah kalau ente lihat kayak begini capek ente. Apalagi kalau ada orang laki sehari-hari dibiayain sama orang perempuan, kagak ada wibawa. Usahain ente semua jadi orang-orang yang mandiri. Sebab kewajiban ngasih nafkah itu kewajiban laki. Hikmahnya supaya apa? Supaya punya wibawa di hadapan istri. Kalau kita kagak punya kerjaan, kalau kita kagak punya penghasilan, dikacung-kacungin kita udah. Iya, bang, iya.
dikacung-kacungin nggak ada harganya gitu. Bajunya Pak, aku lihat. Itu karena hartanya. Kalau orang orientasi nikahnya karena harta, bakal dibikin fakir sama Allah. 2, wali hasabiha, karena keturunannya. Hasab, bapaknya lurah, engkongnya camat. Akhirnya dia mau deh tuh, gara-gara pangkat. Bakal dihinakan derajat seseorang kalau dia ngelihat perempuan karena pangkatnya. Wali jamaliha, yang ketiga, karena kecantikannya. Capek bener-bener. Kalau punya bini cantik tuh, ya Allah. Makanya orang perempuan itu menurut Imam Syafi'i itu auratnya seluruh tubuh di luar sholat. Saking apa? Jadi fitnah. A'zamul fitnah inda ru'yatil wajhi. Paling gedenya ini apa fitnah kalau orang itu ngelihat wajah perempuan. Apalagi bini kita dilihat orang. Jadi fitnah. Kalau kita mau pakai Imam Syafi'i, pakai cadar aja kan. Kayak gitu. Jadi fitnah soalnya. Mau kayak dokter. Itu repot. Makanya kalau orang perempuan yang masih cakep, gadis, itu makruh tuh berangkat Idul Fitri. Khawatir jadi pusat perhatian. Bilangin bini, semua yang punya bini, kalau kondangan itu jangan terlalu menor, biasa-biasa aja. Kecantikan seorang istri itu hakikatnya sebenarnya adalah buat suaminya aja, bukan buat konsumsi publik. Kasih tahu ke bini-bini kita. Itu biasa-biasa aja. Cantik-cantik seorang wanita itu buat suaminya aja, bukan buat laki-laki lain. Bagian bawa bini ubay banget tuh. Emang ada apa Bang Satina? Oh iya dah. Capek bener. Capek banget kalau kita punya bini cakep. Bahkan ada keterangan ulama, terlalu cakep makruh. Punya bini terlalu cakep makruh. Ya itu dia, mengkhawatirkan atuh. Di saat lagi kondangan aja, bini kita cakep, kita biasa-biasa aja. Apa kata orang? Ya Allah, tuh bini sabar banget. Ya Allah, tuh bini sabar banget. Punya laki kayak gitu. Banget bininya. Iya, sabar banget. Bininya lakinya kayak teko. Iya. Lagi duduk kayak gitu. Kadang-kadang. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatidin taribat yadak, maka pilihlah yang punya agama, maka akan berkah dua tanganmu, berkah hidupmu. Jadi kalau milih perempuan tuh lihat agamanya. Lah orang sekarang mah kadang-kadang gitu milih jodoh, mohon maaf ya, bukan kata ngomongin ya, ada teman-teman kita yang dapat jodoh dari Facebook. Nah, ada aplikasi lain yang buat nyari jodoh ya. TikTok banyak nggak? Aku adalah seorang janda, usia 24 tahun. Walaupun tak punya pekerjaan, aku siap dan rela untuk hidup berdampingan dengannya. TikTok tuh, Masya Allah, cakep-cakep banget lagi ya. Iya. Kamu bener nggak sih itu? Bener ya, yang di TikTok bener tuh ya, asli janda gitu.
Oh ya Allah. Rela walaupun pengangguran juga nggak apa-apa. Banyak banget tuh ya Allah. Pilih yang punya agama nih. Gitu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Riwayatkan akan itu hadis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abi Hurairah. Tanakahu taksuru, menikahlah kalian maka engkau akan banyak turunan. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, ubahi bikumul umam, membanggakan dengan sebab kamu kepada umat-umat yang lain yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Nabi itu bangga kalau umatnya itu menikah dan melahirkan banyak keturunan, membanggakan banyak keturunannya. Ya, kalau ulama diperjelas lagi, jelasin ya terkhusus ya banyak ya berkualitas. Jangan sampai banyak tapi enggak berkualitas, cuma kuantitas doang. Itu. Jadi tanah kau disuruh nikah ya kamu sekalian, tak suruh maka kalian akan banyak melahirkan umat, melahirkan keturunan. Orang tua kita dulu yakin, iya ya biar kata hidup istilah kata kerja serabutan, tapi yakin Allah pasti kasih rezeki. Alhamdulillah sampai gede semuanya pada hidup, pada nikah, pada berumah tangga. Kita aja baru punya anak 2, anak 3 udah mikir-mikir mau nambah lagi. Ya kenapa ya Allah alam, mungkin karena keyakinan orang tua dulu sama kita berbeda. Kadang-kadang bahan pertimbangannya, iya orang tua dulu kan kebunnya masih lega. Buat apa kebun lega kalau nggak menghasilkan? Intinya mereka punya kebun lega tapi rajin. Lah anak sekarang kebunnya lega, males, mau bagaimana bisa berhasil? Kayak gitu. Artinya kudu menjadi satu dorongan, sugesti buat diri kita, ya, motivasi buat diri kita, bahwa yakinlah kata Allah di dalam Al-Quran, iyakunul fuqara yughnihumullah, jika kamu hei hamba-hambaku yang menikah itu adalah orang-orang fakir, dengan keberkahan daripada nikah itu yughnihumullah, Allah bakal cukupin. Para ulama lebih kepada mengartikan cukup, bukan kaya. Apa artinya kaya kalau kagak cukup? Lebih baik cukup. Orang biasa-biasa aja, sederhana tapi cukup. Mau makan? Cukup. Mau minum? Mau jalan-jalan? Cukup. Dengan 15 juta Nah itu diantaranya. Ada Pak Ade nggak? Ada. Pak Ade, baca rot ini.